Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat misteri, salam mistis ya. Semoga sahabat misteri selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, tidak kurang satu apapun ya. Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dilancarkan rezekinya, semoga rezekinya berkah barokah buat kita semua. Allahumma amin. Ya. Kembali lagi dengan saya di Raden Gepeng di channel Raden Gepeng Channel. Channel yang tak pernah henti menceritakan sebuah cerita misteri. Tak ada misteri yang tak kami ceritakan karena di sini kami cerita misteri. Oke, langsung saja. Ya, di kesempatan kali ini, siang hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita misteri tersesat di gunung. Ya, cerita misteri tersesat di gunung yang saya alami langsung itu terjadi sudah lama ya, tapi baru saya angkat di sini karena berbagai kendala. Ya, yang pertama ya karena kesibukan dan hal-hal yang lain-lain. Jadi awal mula itu saat itu ada proses naik gunung ya, naik gunung di sebuah pegunungan, di sebuah gunung di Banyumas. Dan cerita ini menurut saya itu sangat menyeramkan. Sorry ketawa, jadi ada lucu ada ketawanya, tapi yang jelas lebih mengerikan. Jadi seperti ini. Pada saat itu saya bersama teman-teman itu 4 orang, satu tim itu 4 orang, bersama teman-teman saudara R, saudara C, dan saudara S, dan saya sendiri. 4 orang itu berangkat dari rumah itu sekitar jam 12 siang ya, 12 siang kita jalan, naik terus jalan. Setelah jalan itu sampai di bawah kaki gunung itu, sekitar jam setengah 6 ya, setengah 6 sore sampai di bawah kaki gunung. Setelah itu kami berniat membuat pertendaan, maksudnya mendirikan tenda untuk bermalam di situ. Tapi salah satu sahabat saya itu mengatakan bahwa jangan bermalam di sini, nanti di atas saja gitu ya. Setelah itu kita sepakat, dan kebetulan kita membawa bekal itu seadanya ya. Jadi cuma membawa terpal kecil itu, satu orang buat satu itu. Cuma tidurnya itu nggak pakai kayak itu ya, kayak tenda besar itu, tendanya tenda kecil itu ya. Setelah itu teman saya itu ada yang hobi burung ya, jadi suka melihara burung kayak gitu. Jadi awal mula kejadian itu seperti di sini. Jadi saat beliau itu mau mendirikan tenda itu kan, setelah selesai semuanya itu hampir maghrib itu ya, baru selesai kita berkumpul dan berencana untuk membuat makanan lah ya, membuat api unggun atau enggak api lah ya untuk masak. Nah di situ teman saya itu ada yang melihat burung liar itu ya, yang katanya bagus tuh, dan dia itu mengejar sampai kemana itu burung itu pergi. Dan kami mengira itu kalau dia itu sedang mencari kayu bakar. Dan sampai saat jam 7 malam dia itu belum balik. Kami semua panik dan akhirnya mencari. Setelah mencari itu diteriakin ke sana ke sini itu kan ya, diteriakin, dicariin itu nggak ada jawaban. Malah dia itu
ketemu itu posisinya lagi jongkok di bawah pohon, dan dia itu melihat kami itu malah kayak "Shh, diam," kayak gitu. Nah, kami melihatnya itu kayak aneh loh, langsung merinding, sekujur badan kita itu merinding dan merasa aneh. Dan saya liatin terus itu. Setelah saya deketin, ayo kita balik ke tenda gitu ya, dia itu nggak ada itu. Semua kami itu panik, ternyata dia itu ada di bawah pohon sedang kayak orang itu kerasukan di bawah pohon pinus. Nah setelah itu kita angkat, kita bacain itu ayat-ayat, doa-doa yang kita tahu karena kita nggak tahu ya. Kita bacain doa-doa dan kita basuh mukanya pakai air. Nah saat itu dia itu terbangun, dan terbangun itu dia itu kayak orang nggak linglung, kayak orang linglung. Ditanya, kamu itu dari mana? Bukannya kamu mencari kayu bakar? Dan dia itu menjawabnya aneh, dia malah ketawa. Ternyata ya dia itu posisi itu sedang kerasukan. Nah kami semua itu sangat panik. Nah setelah itu kami minta bantuan kepada salah satu, ada orang yang di gunung juga itu sama, tapi dia mengerti tentang seperti itu, dan alhamdulillah berkat bantuan beliau itu sembuh ya, maksudnya dia bisa sadar kembali. Nya itu setelah dia sadar itu kayak orang linglung tadi ya, setelah sadar ditanyain, kamu kenapa, ada apa? Katanya dia itu melihat burung. Setelah dia sadar dan kita nggak bahas itulah, oke, nggak bahas tentang hal yang dia alami, mungkin agak jadi membawa suasana nggak enak. Akhirnya kita di situ membawa bekal, itu kita makan di situ dan bermalam di situ. Dan saat malam itu tiba, hampir sekitar jam 10 sampai setengah 11 itu ya, kebetulan di bawah gunung itu terdapat sebuah danau, dan danau itu terdapat sebuah kayak bendungan itu ya, bendungan penampungan itu di bawah itu. Kita melihat ke situ, dan di atas bendungan itu kayak ada tebing-tebing, kayak ada tebingnya. Nah salah satu teman saya itu, kalau saya nggak mengerti, nggak melihat langsung, tapi teman saya itu langsung teriak. Dia teriak kayak gini, api, api, api. Nah siapa yang nggak kaget ya, siapa yang nggak kaget kalau ada orang teriak tiba-tiba api ya. Kami mengira itu kebakaran, ternyata teman saya itu melihat sebuah api besar di tengah-tengah gunung, dan dikira itu kebakaran, ternyata bukan, api itu terbang. Dan api itu terbang dari gunung satu ke gunung yang lain, dan itu besar guys, dan itu besar, bukan api yang kecil, itu besar, nggak seperti bola, itu enggak, gede. Mungkin kalau ukuran itu kayak apinya itu sebesar apa ya, besar itu, sebesar mobil mungkin, gede itu api itu. Pindah dari gunung satu ke gunung yang lain, dan dari gunung yang di atas danau itu terbang ke gunung yang sedang kami naikin. Nah setelah sampai di pertengahan, setelah makan selesai, kita bermalam di situ. Kebetulan suasana itu kalau malam itu sangat dingin ya, dingin sekali. Dan malam itu tuh teman saya itu ada yang melihat sesosok putih itu berdiri dan mengangguk-angguk. Nggak tahu ya, aku nggak tahu itu apa. Yang jelas kami semua melihat sosok itu, entah itu Kak, Mbak K atau Mas P, itu nggak tahu ya, nggak tahu. Yang jelas itu sosoknya putih dan mengangguk-angguk dari kejauhan kayak gitu. Dan kami nggak berani mendekati, dan kami mencari jalan aman itu ya, kita mencari jalan yang aman aja. Dan setelah sampai kita melewati itu, alhamdulillah sampai di atas itu nggak ada masalah apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Sampai di atas kami seperti layaknya normal ya, melihat pemandangan, indahnya teriknya matahari pagi seperti biasa. Setelah itu kita pulang, dan kita itu mengira kejadian itu udah clear, udah sampai di situ, hal-hal seperti itu udah sampai dan nggak ada apa-apa, normal. Tapi ternyata apa? Enggak. Setelah sampainya di rumah masing-masing, ternyata itu temen yang tadi itu
masih diikutin. Jadi masih ada gangguan-gangguan yang sampai dibawa sampai rumah, yang dari gunung itu dibawa sampai rumah. Nah, setelah kami mendapat kabar, kami teman-teman satu tim mendapat kabar dari mereka, itu keluarga mereka, dan kami ke sana. Setelah ke sana itu kita mencari solusi bahwa untuk mencari orang yang tahu tentang seperti itu dan disembuhkan secara keseluruhan itu, dan ternyata akhirnya alhamdulillah bisa sembuh. Dan setelah sembuh, kami semua itu harus merasa berhati-hati lagi kalau mau naik gunung, harus persiapan lagi. Ya itulah ya sahabat misteri, itulah cerita misteri yang saya alami, itu cerita misteri tersesat di gunung. Terima kasih buat sahabat misteri yang telah menyaksikan video-video saya, dan terima kasih buat yang telah subscribe. Jangan lupa dukung terus channel kami biar lebih baik lagi dalam berkarya, dan terus semangat lagi membuat video-video selanjutnya untuk menghibur kalian semua, para sahabat-sahabat misteri yang mencintai sesuatu yang mistis. Oke, saksikan dan simak terus cerita-cerita misteri saya selanjutnya di Raden Gepeng channel yang tak henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Oke, terima kasih. Salam mistis.